Selamat datang di podcast Ojo morat marit, karena yang morat marit itu Pertamina. Oke, Mas. Baru dibuka. Buka. Waduh. Untuk Sah, sensor, sah. nggak perlu disensor ya. Jangan dong, muka saya terpampang jelas dong. Malang panas sih, Panas, Pak. sumpah. Panas Malang. Kawendeng, cewapek sampean. Jadi, masih sekawan nih. Apa Bang? Emang kayaknya api deh. Ayo, aku cek ono bolone emang sing pertama kali tuh. Gimana? Saya mau panasin mesin Pak soalnya campuran. Campuran apa? Bensin. Waduh. Iya. Rusak sepeda gua. Rusak sepeda Mosok, ya? gua. Untungnya aku gak rantau dulu, Pak. Wis. Emang lera tau apa? Kan dua pada rusak lampu. Aku lanang, Pak. Gak salah lampu. Iya sih, sana tuh ada rantau. Iya. Tapi bukannya panasnya Malangnya ya gara-gara akeh perantau pisan gak sih? Setuju gak sama lek ono sing ngomong kayak ngono? Pastinya dari pasti ada positif negatifnya lah ya. Dengan adanya rantauan ke Malang, orang juga bisa sama berkembang, Pak. Dari Betul. segi kopian dan lain-lain. Iya sih, betul. Tidak dirakan aja. Berhubung kita membahas lanjut aja Mas. Penontonnya di sini. kan bridging dulu kan ada bridgingnya sini. Nah, berhubung kita bahas tentang rantau-rantau nih. Nah, kita kedatangan narasumber teman-teman semuanya. Mau kenalan gak Mas? Boleh. Oh, ya. Boleh. Nah, Perkenalkan, silakan Mas. siapa? Rumahnya di mana? Nama aku Halim, asalnya dari Samarinda, sekarang lagi berkuliah di salah satu universitas di Malang. Oke, Mas Halim. Samarinda berarti Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur. Oh, iya, ya. Timur. IKN Mas. Oh, iya. Karena ibu kota. Orang ibu kota, Bro. Kelas. Gua mah kabupaten, santai aja. Anjay. Ya, terpencil. Baik. Gimana, Mas? Apa ini? Di Malang. Udah berapa lama sih di Malang? Aku dari akhir 2021, berarti sekarang 3 tahun lebih. Udah. 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih di Malang. Kenapa tuh? Kok bisa dari Samarinda? Berarti dari kecil Samarinda kan? Dari kecil Samarinda. Di sini ada keluarga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu kenapa tuh kok bisa ada pikiran tiba-tiba ngerantau ke Malang gitu loh? Waktu SMA itu aku belum ada niatan buat kuliah gitu kan Mas. Terus ternyata nilaiku tuh eligible buat SNMPTN, daftar masuk yang tanpa seleksi gitu, yang berdasarkan nilai rapat. Nah itu aku eligible, terus aku bingung daftarin di mana. Terus muncullah salah satu opsinya Malang, karena menurutku di Malang itu banyak lah yang bisa dikerjain, wisata alamnya banyak, jadi kuliahnya bisa sambil explore lah. Makanya aku pilih Malang. Oh gitu. Golden ticket, Bro. Ya. Tapi BTW kita sama Mas. Sama ya? Aku juga dari luar Malang. Oh dari mana Mas? Dari Kepulauan Riau aku. Riau ya? Dan kebetulan di Malang udah 10 tahun. Oh. Dari SMP. Pendatang senior. Benar. Ya. Salim enggak? Salim. Enggak usah. Enggak usah. Ini kayak anjing tuh, sumpah. Bosnya Gak seneng aku. sering terjadi tapi. Sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota besar. Jadi aku di Malang udah 10 tahun, Mas. Dulu tuh ceritanya 10 tahun berarti aku dari SMP. SMP ya? Ya, dulu aku kan punya kakak kan. Kita beda 7 tahun. Jauh juga. Mas. Ya, otomatis ketika aku lulus SD, dia tuh udah kuliah. Iya. Kebetulan kuliahnya di Malang. Malang juga. Iya. Nah, karena itu triggernya aku kayak pengen ikut gitu ke Malang, ngerasain rantau gimana rasanya, pengen tahu dunia luar lah. Kayak gitu. Makanya aku ikut kakakku dulu kuliah Di Malang. di Malang. Sampai sekarang kuliah pun di Malang juga. Ikut lama yang ngikutnya ya, 10 tahun ya berarti. Tapi ya ngikut sampai dia balik lagi. Kakak aku udah balik, aku masih di sini. Masih kecantol di sini. Kecantol. Malang kalau udah tanya bisa. Yoi. Tahun, Bre. Ya po. Uma, kabari Uma. Ayas kadit terang. Ngerti Mas? Nggak ngerti kalau yang terakhir. Jelaskan Mas ini. Ya apa kabar Sam? Ya. Gimana kabarnya? Ayas kadit terang kadit tidak ngerti itreng. Oh, Ya, jadi Itreng itu ngerti dibalik-balik ya? gitu. Iya, Bahasa iya. Malang itu dibalik-balik gitu. Ya walian kan Mas. Jadi dulu ada sejarahnya Mas, persoalan itu. Dulu waktu kita Dijajah? penjajahan kita
memakai bahasa Walenaga tidak diketahui oleh Belanda. Karena Belanda udah fasih bahasa Jawa. Pas ya Pak, Ya. sami suwe. Hari wong Jawa diwalek wis. Nah, persoalian. Itu Mas. Ini aku ngasih tahu ke perantau luar ya. Mohon bimbingan Ya, ya. kalau aku sih udah tahu ya semuanya. Apa sih yang gue nggak tahu dari Malang? Set, gokil. Berarti Masnya udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Berarti dulu tuh sebelum ke Malang udah ada sedikit pengetahuan nggak tentang Malang? Udah searching gitu. Aku cuma tahu dikit-dikit aja sih Mas, kayak di sini Semeru tuh ada di Malang gitu. Oh, wisatanya. Ternyata masuknya Lumajang. Semeru masuknya Lumajang. Kan publik. Ya Oh, gitulah. gitu. Bromo gitu. Taunya yang normal-normal gitu lah. Normal lah ya. Iya. Oke. Kan sudah 3 tahun. Sebelum 3 tahun kan Masnya masih di posisi Samarinda ya. Ya. Tahunnya yang normal-normal. Setelah bertempat tinggal di sini, apakah masih tahu yang nggak normal? Lebih banyak gitu. Lebih banyak ya. Taunya lebih banyak. Iya. Jadi jatuhnya di culture shock lah. Masnya Ya. pasti ada kan dari pendatang ke Malang pasti ngerasain culture shock kan. Kayak aku dulu juga ngerasain Mas. Culture shock yang paling kerasa tuh dari cuaca. Dulu kan di tempatku kan cenderung panas kan, lebih panas dari di Malang, otomatis sangat kerasa gitu. Kedua, makanan itu juga beda banget. Kenapa itu makanannya? Karena apa ya? Kan dari kecil aku kan Kepulauan Riau kan sukunya itu kan maksudnya Melayu Mas. Iya, iya, iya. Otomatis dari makanan juga sangat enggak ya Melayu gitu. Rempah-rempah ya. Rempah-rempah, lebih ke rempah-rempah, gurih asin gitu, pedas gitu. Kebuli. Waduh, Arab ya itu ya, maksudnya Arab ya. kasihan dong kebuli itu. Iya. Kalau Masnya sendiri apa culture shock-nya yang kerasa? Ya kurang lebih lah sama Masnya tadi. Ya cuaca gitu, waktu pertama kali ke Malang itu aku hari pertama diajak sama teman-teman himpunanku ke Batu. Wah, anjir, Ya, langsung itu aku pulang ke tempat paling dingin ya. pulang langsung pilek gitu Mas. 2 hari apa 3 hari gitu aku pilek. Terus pas pertama nyampe Malang nih, waktu nyampe di asrama aku gitu, habis dari perjalanan itu aku mandi kan, wah airnya adem banget tuh Mas. Ya. Anjir enak banget nih Malang nih. Seger apa adem apa gimana? Seger, adem gitu, enak lah. Terus dari segi traffic juga, lalu lintas menurutku di Malang agak-agak kenceng gitu Mas. Agak sulit buat nyebrang atau kita Ya. anu gitu, jalan kaki atau naik motor tuh agak susah tuh buat nyebrangnya tuh. Karena orang-orang kan nggak tahu ya, mungkin orang mikirnya, oh ini orang nih kayaknya ngalah buat ngasih aku jalan nih. Tapi semuanya mikir kayak gitu. Jadi Yeah. nggak ada yang mau ngalah gitu loh. Hmm. Terus apa ya, makanan juga banyak makanan-makanan yang agak beda sama di daerahku gitu Mas. Misalnya nasi goreng gitu kan ya, itu beda tuh. Di sini kan nasi gorengnya merah ya, Merah. ya nggak pakai kecap gitu dia. Ya. Ya kalau di tempatku pakai kecap. Oh. Banyak lah yang beda. Merah Enggak putih juga. coklat dia. Soalnya di sini ada nasi goreng warna putih, Pak. Namanya nasi goreng. Putihan, Jawa. putihan kan. Iya, nasi makanan goreng ini. Jawa ada. Jawa. Iya, iya. Gitu. Terus banyak juga makanan-makanan yang aku baru tahu di sini, kayak tahu telur. Tahu tak? Iya, ya, sama, Nah, sama. kalau di tempatku tuh tahu tek. Oh, tahu tek. Tahu tek. Di sini tahu telur. Walaupun secara makanan ternyata beda ya dia. Beda. Ya, karena dia disatuin kan. Iya. Tahu sama telurnya itu. Tahu tak mungkin dari segi suaranya kita Ya. kompetisi. Situ, gitu Mas. Oh, gitu. Oke. Tapi Masnya kan tadi bahas anu Zid, apa? Masalah lalu lintas cepat kan. Nah, Iku anu enggak sih sebenarnya kan Masnya kan di sini kan baru 3 tahun ya. baru 3 tahun. Setuju nggak sampean aku ngomong dulu iku sebenarnya nggak kayak ngono? Enggak, Pak. Apa wis mulai kayak ngono? Enggak. Dulu itu Malang ini lebih ke banyak yang jalan, Pak, lebih ya. Jadi jarang ada mungkin orang-orang menengah ke atas yang naik. Kendaraan gitu ya. Dan itu pun bisa dibilang SDM-nya tinggi. Jadi waktu ada orang mau nyebrang, kita dahulukan orang nyebrang. Ya. Nah kalau sekarang mungkin ya dari perkembangan zaman, Ya, dan mungkin SDM-nya juga sama informasi-informasi yang instan dan lain-lain hari ini lah nggak ngalah tadi Pak. Tapi setelah aku perhatikan sih emang sih Mas, setelah sekian lama di Malang ini, ternyata yang agak nakal berkendaranya itu orang-orang yang platnya bukan N.
bukan plat Malang. Ya, Ya. pendatang gitu. Ya, maaf buat warga Malang. Tapi saya gak ikut-ikutan. Soalnya saya juga merasakan gini loh Pak. Kita yang orang Malang tahu ganggu, ada namanya ganggu. Ya. Jadi kalau kita mau kenceng-kencengan di jalan dan lain-lain, kita juga mikir ada orang yang nongkrong di sebelah juga. Kalau kenapa kita keras ya, kayak kita sungkan, meskipun kita naik mobil Pak ya, tetap tetap keras, tapi di dalam hati kita kayak Gak enak sifat gak enak itu rasanya ada yang baik, ada yang juga buruk. Kadang gak enakan mateni Pak, sumpah. Betul. Gak enakan mateni Pak, anjing. Jangan terlalu sering gak enakan ya. Nah, membunuh. Oke. Itu berarti aku mau nanya nih ke Masnya. Pas awal-awal nyampe banget ke Malang. Itu Masnya di mana dan ngapain gitu? Aku langsung ke asrama sih kebetulan Mas, karena aku asrama ya. tinggal di asrama kan. Langsung sholat. Aku tinggalnya di asrama, itu asrama mahasiswa Kalimantan Timur. Sampai asrama, betul aku langsung sholat. Aku langsung tidak dong. Jangan mentang-mentang aku merantau terus jadi musafir. Aku jamak sholatku gitu kan enggak. Aku istirahat. Sampai asrama aku istirahat, terus itu aku datang tuh siang gitu menuju sore. Malamnya itu diajak teman-teman ke Batu yang tadi. Gitu. Batu di mana nih Mas? Di Bukit Bintang Mas. Oh Bukit Bintang. Bukit Bintang. Sekarang kan udah banyak banget lampu-lampunya kan. Dulu masih kosong. Masih lapangan ya? Masih lapangan aja. Ya aku kayak udah lama banget di Malang ya. Aku baru 3 tahun gitu. Iya, nggak usah banyak ngomong kamu. Ampun senior. Enggak. Aku pribadi pendatang KBI. Berarti benar-benar nggak punya keluarga, Gak ada. belum ada temennya ya. Maksudnya jauh dari keluarga, bukan nggak punya keluarga. Iya, di sini Ya, maksudnya. di Malang nggak- Maksudnya di nggak ada Malang keluarga. gitu loh, Mas ini. Ya, Di Malang nggak ada belum kan jadi angel gara-gara Sydney loh sebenarnya aku makjo. Nggak ada keluarga di Gak ada Malang. keluarga di Malang. Otomatis temennya baru temen asrama. Ya, teman Dan- kuliah ada. Oh, Karena kan iya. waktu itu aku COVID ya. Maksudnya tuh waktu COVID itu tuh kita udah kenal secara online lah. Oke. Ya belum dekat lah, masih kenal-kenal nama gitu-gitu aja. Iya. sih. Jadi masih dikit lah. Teman-teman asrama juga waktu itu masih belum sebanyak sekarang. Itu di asrama aku tuh waktu aku baru datang cuma 7 orang. Kalau sekarang udah 22. Wah, anjir. Itu berapa kamar Mas? Satu asrama? 12 kamar, Mas. Oh, berapa asrama? 12 kamar. Satu kamar 2 orang. Masnya kan dari ibu kota ya? Ibu kota. Kalimantan ya? Yoi. Kalimantan itu terkenal sama, kalau menurut orang Jawa, unggu-unggu Pak. Ganggu. Tata krama. Tata krama. Jadi mungkin Kalimantan kan terkenal magisnya, entah Ya. ilmu sukunya. Hmm. Saya tanya Pak dari situ ya, Heeh. apakah benar apa namanya? Mandau terbang. Mandau terbang, aku minta tahu Pak. Oh, benar. Fakta itu benar apa enggak? Aku belum pernah lihat secara langsung ya. Ya. Tapi ini dari cerita-cerita orang dan itu tuh banyak gitu. Jadi mungkin itu bisa divalidasi berdasarkan surveiku terhadap orang-orang aja. Oh, Itu benar. Bukan cuman itu kan pasti Masnya tahu atau orang-orang tuh kebanyakan tahu waktu kejadian perang antar suku itu ya. iya. Ya, itu. Tapi sebenarnya waktu pawai atau ada kegiatan-kegiatan itu tuh juga ada yang nampilin seni itu. Oh. Ya, ada yang nampilin itu. Aku soalnya tahu ngalami Pak. Mandau. Iya. Dulu pernah jadi pernah mbahku dinas di sana Pak. Dinas terus pulang ke Malang, dibawain sama kepala sukunya itu Mandau. Ya. Nah waktu mbahku meninggal, Mandaunya terbang Pak. Ini fakta Pak, ini orang hidup sumpah itu tenan ini. Jadi bener-bener aku jagoan BPS ku ya, munggul cuk Mandau itu. Benar itu, Mas. Anjing kok sulapan Pak, sumpah kok. Iku tuh ya rada ngguyu, ya wedi, ya kok iki bae tenan lho. Terus akhirnya Mandawe kita simpen, hilang soalnya sekarang. Oh iya, Mas. Katanya Balik mungkin ya. balik ke sana. Balik ya, benar-benar. Wah, anjir. Keren ya. Keren. Makanya gue bakal anjing lu. Sebelum ada Tesla berarti di Kalimantan Iya. udah keren duluan ya. Makanya sebenarnya IKN itu dipindahkan ke Kalimantan karena mereka udah siap dengan Iya, itu. make sense. Iya. Masuk akal. Salah satu teknologi yang mau diadakan di sana itu kan taksi terbang kan.
beneran. Iya beneran kendaraan yang Anjing, baru tahu, transportasinya Cok. tuh terbang gitu. Ih, beneran. Beneran. Baru tahu sumpah. Bukan taksi sih, kayak kereta atau apa gitu. Dia tuh nggak nempel di rel. Aku tahu. Jadi bahan teknologinya bakarnya magnet apa. gitu. Aku tahu bahan Wah, bakar. anjir. Iya. Kayaknya di bawahnya ada Mandawi, Pak. Iya, jadi mungkin relnya tuh dari Mandawi itu mungkin. Ayo bunyi. Gak bisa apa tercengang ambek sing program pemerintah. Ya itu salah satu moda transportasinya kereta terbang itu, Mas. Tapi masnya dari IKN setuju nggak adanya perpindahan ibu kota? Soalnya kan katanya memangkas banyak pepohonan. Kan Kalimantan kan terkenal paru-paru, Pak. Ya, tapi kita cuma dimanfaatkan buat itu gitu. Aku ngerasa gitu ya di Kalimantan ya. Oh. Masih sih? Apa ya? Selama ini kan kayak apa? Organisasi-organisasi alam gitu yang bela alam tuh menurutku kadang mereka nggak ngeliat dari dua sisi gitu, Mas. Iya. Cuman ngeliat dari udah jangan digundulin nih hutan Kalimantan gitu. Tapi mereka nggak ngeliat industrinya tumbuh apa enggak di sana. Oh. Ya, kan kalau mau industri tumbuh karena ekonomi itu nggak bisa jalan selaras sama ekosistem. Iya. Ya. Pasti ada salah satu yang korban. Harus ada yang dikorbankan dan kita cari yang paling apa ya, paling menguntungkan lah buat banyak orang lah gitu. Oke. Gitu ya. Ya, kalau POV dari orang sana langsung ya. kalau misalnya setuju atau enggak, ya plus minus sih, Mas. Menurutku itu salah satu apa ya, keputusan yang oke, cuman di waktu yang nggak oke. Ya, pemindahan ibu kota menurutku itu sebagai warga Kalimantan ya. Iya. Itu bagus lah, aku dukung itu. Cuman waktunya sih kemarin ekonomi kita kan belum stabil ya setelah Covid kan. Pasca Covid kemarin terus dipindahin Butuh biaya banyak. butuh biaya besar. Jadi sebenarnya keputusannya tuh bagus aja gitu. Cuman waktunya yang kurang tepat. Terus habis perpindahan ya ada beberapa yang dikorbankan masalah penghijauan dan lain-lain lah ya. Sekarang kabarnya miring katanya IKN mangkrak, Pak. Lah itu gimana setelah Saman menjadi pribumi sana? Cara kasarnya wong Jawa, Pak ya. Iya. Aku wis tak kobano wit-witanku, hewan-hewanku tapi kok akhirnya mangkrak iki. Sama menanggapi informasi tersebut gimana, Pak? Sebenarnya nggak perlu jadi warga Kalimantan untuk bisa merasakan hal itu ya. Iya sih. Ya. Saya merasakan. Jadi sebenarnya itu kan proyek strategis nasional ya. Iya. Jadi semua orang tuh pasti ngerasa itu. Karena misalnya ya kita di Kalimantan mungkin lebihnya kita juga mikirin lingkungan kita ya. Anak-anak di sana tuh ya mikirnya ini kita udah ngorbanin kayak Mas yang bilang tadi udah ngorbanin lingkungannya dan lain-lain gitu. Tapi ternyata proyeknya mangkrak. Tapi kalau orang-orang yang segi nasional yang di luar Kalimantan tuh mungkin mikirnya juga sayang dong uangnya yang kemarin. Iya sih. Kan dari Iya sisi sih. itu kan juga bisa Nggak harus orang Kalimantan sih. Iya, nggak harus Pasti jadi orang merasa Kalimantan. gitu. Pasti itu. Tapi soalnya pikiranku yang dampak terbesar orang Kalimantan, Pak. Iya, Iya, benar. pasti. Langsung ya berdekatan. Tapi kemarin itu kasus korupsi terbesar kemarin yang terbaru itu kan besar ya, lumayan besar lah nominal. Apa itu? Perkiraan Banyak mas soalnya. Sekarang ada liganya, Mas. Oh iya. Ada liganya. Ya, sekarang klasemen pertama itu ini yang jual bensin, Mas. pertama apa ya? Yang jual BBM ya. Oh, yang Pertamina itu ya? Nah, itu kan diperkirakan 1 kuadriliun. Nah, itu tuh bisa bangun 2 IKN. Itu satu Buset. orang, Pak ya. Enggak, itu satu golongan. Oh, satu golongan. Ya, bukan perorangan. Itu kalau di ATM 1 kuadriliun tuh nolnya bisa sampai ATM sebelah nih. 15 gitu. Kebanyakan gak cukup ya? Itu orang yang sebelah kaget nih, nolnya masuk dari mana ini gitu. Iya, makanya. Tiba-tiba nol. Bocah. ATM-nya juga udah nggak bisa. Nggak mampu dia. Dia Kacau sih, Bang. lebih punya uang Gila, daripada gila. ATM-nya berarti kan. Iya, makanya. Lebih banyak daripada ATM. Kacau sih. Ya itulah sedikit banyak tentang IKN ya. IKN. Kalau kesal apa? Ya kalau kesal. Saya balik lagi mas, mau nanya nih. Mas kan sebagai perantau otomatis, kalau menurutku ya sebagai perantau kita harus punya basic skill yang at least kita bisa gitu loh. Kalau dari aku tuh yang paling besar apa kegunaannya itu bahasa. Ya. Jadi aku mau nggak mau sedikit Menyesuaikan. banyak harus bisa Menyesuaikan. bahasa Jawa gitu. Iya. Atau kan di Malang kan bahasa Jawa kan. Masnya sendiri udah bisa belum selama 3 tahun belakangan ini? Kebetulan aku suka nongkrong kan mas ya sama teman-temanku. Oke. Terus apa? Parah. Anjay. Di kafenya ada banyak kerikil nggak? Lampu-lampunya kuning enggak? Kuning. Sepatunya dokmat nggak? Salomon sih kebetulan. lebih oke lagi ya. Pokoknya karena aku suka nongkrong,
aku juga ngerasa recharge energiku tuh dengan ngobrol dengan orang-orang gitu ya Mas ya. Ya. Itu aku jadi sering belajar bahasa dari orang lain. Karena di fakultasku terutama itu kan heterogen ya. Iya. Sukunya itu banyak gitu. Mas. Ya. Jadi aku sering nongkrong sama teman-teman yang dari asli Jawa, teman-teman dari Jabodetabek atau di luar dari dua daerah itu belajarlah bahasa-bahasanya, logat-logatnya gitu. Ya. Jadi bisa lah. Ini udah bisa nih sekarang. Tipis lah ya. Coba Mas. Bisa nggak? Tentang apa nih? Coba kita ngobrol pakai Jawa. Pakai bahasa Jawa ya? Ya. Dalam semenit ini bahasa Jawa ya? Semenit. Oke. Kon ini dolanan di pas perayaan. Saya kira perayaan. Pray. Dolanan dia dan Nggak kemana-mana ya aku. Nggak bisa. Itu masih Masih Indonesia campur ya? Mas. Campur ya? Masih campur. Nggak boleh. Kartu merah Mas ya. harusnya Neng omah ya aku. nengok Neng omah. Ini teman-teman menilai sendiri ya. Berapa skornya dalam pelafalannya tuh udah gimana gitu. Man, kon ini kerja ora? Kerja ya aku. Kerja kape? Kak, kerja gua nggak pre ini Pak. Kerja. Ya kerja. Budak Cina. Ini sih bener Mas. Iya. Terus dulu masih pertama datang misuh. Miso. Biar misuh ya apa biar? Semen. Ya normal lah miso Indonesia Mas. Ya apa? Anjing. Gak sing Maksudnya. misuh jancuk. Oh misalnya ngomong jancok gitu. Nah, dulu. Mungkin masih belum pakai cok tapi cok. Oh. Ya. Selayaknya orang-orang yang baru datang ke Jawa gitu ya. Jancok. Cuma tapi jujur ya, aku sebagai masih labelku pendatang kan, bukan pribumi. Kalau ngedenger orang luar Jawa miso bahasa Jawa nggak enak tuh kesel Mas. Mas. Ikut kesel Nggak itu pas loh. gitu ya? Iya nggak pas kok. Kok nggak usah ngomong ngono anjing lu. Kok nggak iso lu. Nggak usah lah, stop dulu anjir. Kayak enak banget, Cuk. Ini ono wake Pak. Ono bantu, ono gantu, jancuk. Ono gancuk. Iku wis aneh iku. Gak ero aku. Sing tendi aku gak ero, tapi ono ae sing ngomong kayak ngono. Anjir. Tapi di sini sekarang jancuk itu sudah bukan suatu hal yang Bukan misuhan. bukan misuhan. Jadi kayak Ya. Tanda keakraban gak sih Mas? karena misalnya nggak pernah ketemu sama Ajaman ya. Hancur nggak tahu ketemuan keuangan Ya tergantung konteks lah. Ya. Tergantung kondisi lah ya. Kondisi juga nggak bisa tiba-tiba. Cara Malang tergantung si kontol. Apa tuh? Situasi, kondisi, toleransi. Oke, masuk. Itu berarti bisa bahasa Jawa ya. Ya bisa lah tipis-tipis. Terus kalau menurutku ini lagi Mas, sebagai pendatang tuh apa kalau selain bahasa kita harus pinter-pinter nyari relasi. Ya. Nah, aku dari awal datang ke Malang itu banyak yang nawarin ke asrama ini aja, asrama daerah ini. Kayak aku nggak mau. Soalnya ngapain kita di kota orang ketemunya orang-orang kita juga gitu loh. Ya. Kayak sama aja. Aku nggak mau kayak gitu. Kalau aku sih kenapa aku mau kemarin karena ya nggak apa-apa. Aku biar di rumah itu ngerasa aku di rumah Mas. Jadi kalau aku di asrama ya aku ngerasa di rumah. Oh ya. Itu salah satu cara buat aku ngilangin Homesick. Ya, Ya. ngilangin resiko homesick gitu. Ya. Jadi aku biar ya udahlah nggak apa-apa. Aku tetap di rumah kok ngobrol sama anak-anak pakai bahasa rumah. Gitu. Cuman asrama aku itu kita memang dari awal komitmen untuk bikin kegiatan yang nggak terlalu padat lah. Jadi kita punya waktu untuk ngobrol sama teman-teman di luar. Oh. Bahkan kalau ada anak asrama yang jarang keluar asrama gitu, yang jarang bergaul sama teman-temannya, cuma di asrama doang, itu tuh kita tanyain kamu nggak main sama teman-teman? Nah, itu dia Mas. Kita pasti tanyain kayak gitu. Itu dia. Jadi Zit, apa? Nggak sedikit anak-anak pendatang itu dia malah menutup diri, Cok. Dengan teman-teman dari Teman-teman luar baru gitu ya? Iya, teman-teman baru. Jadi aku sebagai aku dewe aku di Malang ki nggak duwe keluarga pisan kan. Ya. Jadi otomatis apa-apa ke teman Mas. Iya. Jadi pesanku kayak arek-arek pendatang semua ya. Bergaul. Ojo introvert anjing. Kalau konco, kok dek kene gak ada sapa-sapa. Golek angel-angel dek kene iku sing ngongi koncomu, ya. Wis ngono ae. Tapi sak yang berpesan Pak. Iya barang dari si pribumi ya Pak ya. Itu kita juga mau nongkrong sama aslinya seru-seru aja. Iya. Tapi kebanyakan kita yang minder Pak. Oh gitu. Minder kita. Dari segi apa nih Mas mindernya Mas? Dari segi bahasa, terus dari segi
Kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan juga, terus dari segi apa? Tongkrongan kopian itu Bang. Oh iya. Kalau mungkin yang dari luar di Lafayette ya, ini angkringan SM Bang. Sih biasa nih, 1 menit ngamen, 2 menit ngamen. Terus gini Bang. Lebih banyak ngamennya daripada ngobrolnya. Daripada ngobrolnya. Karaoke. Padahal yang aku senengin dari Malang itu salah satunya tempat kopinya Mas. Variatif gitu. Dan banyak kopi-kopi yang jual kopi-kopi lokalnya lah gitu. Kopian tuh. Nah itu aku seneng Kopi tuh. Dampit. Kopi Dampit. Terus aku juga baru tahu tubruk tuh di Malang. Tubruk Malangan tuh, yang dia teksturnya agak kasar. Nah, itu aku bakalnya di sini. Tahu nggak Mas? Itu nubruknya pakai apa? Pakai apa? Nggak wajib. Lempar nang aku anjing. Masuk gak nubruknya? Opo kayak aduh. Oh ya. Main lempar. Apa kopi favorit Mas Malang? Tempat kopinya atau apa nih? Kopi. Tempat dulu deh, tempat. Tempatnya aku sampai sekarang masih Kauman sih Mas. Kauman. Kenapa Kauman di situ? Cafe itu? Kenapa? Karena culture banget sih. Wih Di situ culture banget. Lu asik bang. Itu kan apa ya? Dia tuh beneran yang kopian itu yang buat nyangkruk lah Mas. Emang buat nongkrong lah gitu. Bukan yang buat gaya-gayaan lah. Oh ya. Terus di situ nggak ada wifi. Nah itu Pak. Nggak ada wifi. Itu terpenting. Terus nggak ada musik. Nggak ada musik tuh. Kadang aku ngerasa ya musik perlu lah untuk kita ya singelong gitu kan. Ya. Anjir. Anjay. Tapi ya cukup ganggu kalau kita mau nongkrong. Ya. Gitu. Jadi ya ada tujuannya masing-masing. Nah, Kauman ini dia itu udah nggak ada wifi, terus nggak ada musik. Jadi kita nongkrong tuh, wah santai lah, bebas gitu. Dan misalnya ke Kauman itu siang itu banyak bapak-bapak yang kayak tukang beca, bapak-bapak yang pulang kerja tuh banyak tuh di situ tuh. Aku sukanya itu sih, vibes-nya tuh. Vibes-nya. Ngopi gamblang banget lah dia. Ya. Soalnya Bisa nanti kalau mau di-endorse Kauman. Podcast Ojo Marat Marit. Oke. Kauman? soalnya gini Pak, dari kebanyakan ya, kalau mungkin di generasi kita ya, kita kalau nongkrong kita masih membicarakan tentang entah isu politik atau mungkin isu sosial dan pekerjaan dan lain-lain. Tapi kalau generasi setelah kita Pak, kita ada yang nongkrong itu menanggapi semua Pak. Ya. Ini semua Kak. Mabar. Aduh, ya memang ada waktunya tapi Itu termasuk masalah sosial nggak sih? masalah sosial itu Pak. Zaman dahulu orang ke warung kopi itu buat berdiskusi, menemukan hukum-hukum baru dan lain-lain. Tapi saya kayak ngereng Pak. Iya sih. Ono sing gacha pemain. FIFA. Tapi masalah apa ngereng-ngereng aku sih membela sih. Soalnya kan ya mereka satu kabeh melok dulu. Satu tongkrongan, iya. Nggak ada sing nganggur. Berarti kalau kayak gitu yang nongkrong harus pas orangnya Mas. Iya. Nggak boleh ngajak satu yang nggak main. Kan? Nah, kasihan. Itu sentral masalah kan. Aku pernah. Pasti curhat. Saya Pak ya, capek-capek diajak nongkrong, oke lah. Kita namanya meluangkan waktu nih. Waktu. Main PUBG Pak, anjing. Gue nggak pernah main game aku Pak. Sampai sana ya. Scroll Facebook, keluarkan, masuk lagi, keluarkan, masuk lagi. Iya sih, relate. Suka kucuk saya gitu. Di Malang berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun lebih. Udah main kemana aja Mas? Oh banyak Mas. Banyak. Karena tadi yang aku bilang di awal, salah satu alasanku milih Malang itu banyak wisatanya kan. Ya wisata alam, terus wisata keluarga juga banyak kan di daerah Batis itu. Wisata manusia. Ya. Bisa timpak. Ya, apa tuh? Manusia. Apa tuh? Bisa timpak patung. Oh gitu. Kirain. Tapi aku kan lebih suka wisata alamnya ya Mas ya. Dan di Malang ini menurutku dia variatif. Dia mulai dari yang 0 mdpl sampai yang ribuan gitu. Dari pantai, terus ada coban juga banyak, sumber, gunung-gunung juga banyak di sini. Jadi menurutku oke lah di sini tuh banyak banget tempat yang bisa dikunjungin gitu. Bahkan kalau teman-teman, aku ngerasanya ya, teman-teman itu ngeluangin waktu 1 tahun nih buat explore semua wisata yang di Malang, mungkin itu nggak cukup. Entah itu budgetnya atau waktunya nggak cukup gitu. Saking banyaknya ya, karena nggak lama tuh bakal muncul yang baru lagi gitu. Muncul wisata yang baru lagi, nah gitu ya. Baru nama muncul lagi. Ya. Muncul lagi.
Tapi sebenarnya masnya dari dulu pas sebelum ke Malang juga suka explore gitu. Explore, Soalnya. tapi kalau kita di Kalimantan itu gunungnya nggak setinggi di sini, Mas. Kita kan gitu. dataran rendah ya. Iya. Otomatis kan MDPL-nya juga rendah nih. Jadi ya aku bukit-bukit doang gitu, hutan-hutan. Iya. Sering explore yang gitu-gitu. Air terjun juga. Paling wisatanya ke hutan-hutan gitu. Ya. Di hutan-hutan. Paling mentok ketemu kuyang gitu ya. Iya. Jadi yang kita datangin tuh beda gitu. Motivasi kita berwisata tuh beda. Iya, beda. Kalau mungkin misalnya di Malang nih cari yang bagus-bagus gitu ya. Kita di sana cari yang angker-angker. Yang serem-serem. Gitu. Explore-nya beda gitu emang motivasinya. Jadi melatih keimanan deh. Mistis lah Ya, ibaratnya. mistis ya. Apa mistis ini? Makan di mana nanti? Tiba-tiba mau liburan Mandau aja gitu. Anjing. Kocak. Jadi masnya pas nyampe Malang ya bisa dibilang seneng kan? Senang. Otomatis ya. Senang, aku bahkan berkeinginan nanti menghabiskan waktu di hari tua aku pengen beli rumah di Malang, berkebun gitu. Oh jangan mas, full Malang nanti ya. Ya aku daerah Batu aja deh. Nah, rekomendasikan di Batu aja, Pak. Ya aku di Batu memang rencananya. Daerah-daerah Ya, metro. Batu gitu. enak sih. Aku udah survei sih. Anjing udah survei. Batu. Tapi dari sisi gemerlapnya Kota Orang Malang. cok. Dari sisi gemerlapnya Kota Malang, Pak ya. Pasti kan ada beberapa yang bikin sampean itu kayak trauma lah sama Malang. Entah itu masalah cinta atau mungkin apapun itu. Mungkin ada masih. Kalau trauma sih belum ada menemukan hal yang menurutku anjir banget nih Malang nih. Belum ada. Belum. Jadi masih aman-aman aja Tapi sih pengen nggak? menurutku. Enggak. Bisa kami bantu sekarang juga. Ya mungkin aku bisa berdamai dengan hal-hal kayak gitu atau gimana aku nggak tahu ya Mas ya. Kalau menurut sampean perantau ya, Hmm. Malang itu mitos gak sih? Mitos atau enggak ya? Malang itu kota candu dan rindu. Jadi kalau dibandingin sama kota-kota lain gitu ya. Ya. Nah kebetulan aku sekitar setahun yang lalu habis Lebaran 2024 kemarin itu explore Jatim Jateng Mas. Aku motoran. Berarti nggak pulang ke sana sama Malang. Nggak pulang aku keliling. Aku Lebaran di asrama itu. Keliling. Kangen keluarga mas, nggak pulang. Ya kangen. Cuman kan selagi merantau nih sekalian aja nih habisin Ya. stok-stoknya gitu kan. Uang. Mumpung ada umur ada biaya. Ya stok-stok itu kesempatan maksudku Mas. Ya. Stok kesempatan. Aku datengin rumah teman-temanku yang sejalur sama jalur yang mau kelewatin gitu Mas. Oke. Mau ke Jombang, Ngawi, Magetan gitu-gitu deh. Terus itu juga jadi salah satu ajang buat aku survei kira-kira ada nggak yang lebih nyaman dari Malang gitu. Anjing. Wah udah ada niat kayak gitu ya? Iya, karena aku kan dari dulu emang udah pengen dari sekitar ya setahun atau 2 tahun belakangan tuh ngerasa nyaman gitu di Malang. Aku pengen nih punya rumah di sini nih gitu. Terus aku ngerasanya kayak ya mungkin ini penilaian yang tidak objektif karena di Malang itu aku kan lama tinggalnya. Sedangkan di situ kan cuma lewat atau Iya sih. ya bermukim sehari 2 hari gitu kan. Itu aku ngerasanya Malang masih yang paling oke sih. Bahkan setelah aku bandingkan dengan Jogja ya. Ini maaf teman-teman Jogja, bukan aku merendahkan Jogja. Menurut Tapi emang ya sudut pandangku aja gitu. Subjektif. Karena cuaca tuh aku cocok di Malang gitu. Ada Jogja kan cukup panas ya. Iya. Jogja panas, Pak. Panas. Daerah-daerah Jawa Tengah emang cukup panas Mas. Apalagi Jogja yang di dekat-dekat pesisir ya. Waduh. Itu lumayan tuh panasnya. Kenanya mental, Pak. Ya. Kena aja itu, Pak. Makanya aku suka di Malang karena cuacanya. Terus kalau Jogja mungkin dia kelebihannya dari Malang itu dari segi budayanya mungkin ya. Mereka lebih lestari lah gitu. Ya karena masih ada keraton di sana gitu kan, masih aktif. Cuman kalau kita mau cari sisi-sisi yang kayak gitu kan di Malang juga ada. Masih ada Singosari gitu. Terus kalau kita mau lihat Marlboro-nya ada di Kayu Tangan. Wah. Nah menurutku di Malang nih punya banyak sudut kota yang dimiliki sama kota-kota lain. Ya, kompleks lah. Kompleks dia. Pantai-pantainya kita misalnya suka sama pantai-pantai di Pacitan. Malang juga punya pantai-pantai yang bagus gitu ya. Gunung-gunung yang bagus di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Malang juga punya gitu. Semeru, Pak. Ya, puncak tertinggi ya atap Pulau Jawa gitu kan. Terus ada sisi sudut-sudut kota yang mirip sama Bandung juga. Kalau orang bilang Bandung enak, gitu. Di Malang juga punya itu gitu. Banyak, Pak. Iya. Apalagi daerah dekat asrama kan Mas. Itu kan dekat-dekat Dempo gitu kan. Iya. Nah daerah Dempo itu kan banyak yang rumah-rumah jadul lah gitu. Ijen.
Gitu. Sampai saya merasa kok Dilan, Pak. Dilanda. Apa? Terus mulai mah gak duwe iki aku wis nge-WI kok. Yo. Enak lah Malang. Terus bahkan di jalanannya tuh menurutku jalanan di Kota Malang ini tipikal jalanan yang kecil kan Mas ya. Iya. Dia tuh mungkin cuman di jalan rayanya aja gede banget gitu. Yang tembus antar kota lah. Kalau yang di tengah-tengah kota gitu kecil, cuman menurutku rindang gitu. Pohon-pohonnya banyak lah. Ya. Walaupun itu beresiko kalau angin kenceng ya. Iya. Cuman kan dari sudut pandang estetika dan kenyamanan itu nyaman gitu. Estetika dan wanita ya. Wanita tok emang. Kok sampean? Dilan no. Anjing. Berarti senengnya itu ya? Iya. Kalau dari Malang. Terus kalau keresahan selama ini, ada nggak keresahan yang udah dirasain gitu? Ada sih beberapa gitu Mas. Aku ngerasanya ada beberapa hal yang mungkin bisa nih dimaksimalin dari Malang gitu. Contohnya? Pedestrian nih. Trotoar buat jalan kaki itu tuh ada beberapa sudut yang emang bagus. Cuman sudut-sudut lain tuh kebanyakan rusak gitu. Yang nggak layak lah buat dijalani sama pejalan kaki, bolong lah atau apalah gitu. Tiba-tiba ada parkir ya. Nah, tiba-tiba ada parkir. Nah, itu tuh yang terbesarnya sebenarnya parkir. Wah, makasih iya. udah diingetin, Mas. Nomor 1 sih. Itu kalau keluar bawa motor ini ya, sehari bisa habis 10.000. 5 kali parkir gitu. Kalau semisal kita nggak mau memaksakan ada orang parkirnya ya. Kalau parkir pada tempatnya nggak masalah Pak. Ya. Parkirnya sampai di trotoar. Ya, itu kan jadi problem juga kan, Mas. Juga Pak, anak-anak jalan kan nggak mungkin kan kita nongkrong di tengah jalan. Ya. Bukan pada tempatnya kan. Kalau misalnya di depan rukonya atau apa gitu masih oke lah. Oke lah. Masih aman gitu motor kan. Tukang parkir sih. Tukang Kadang parkir. KTM kan pasti ada tukang parkir tuh. Lah itu bisa masuk goib Pak. Goib. Soalnya Tiba-tiba ada gitu. nggak ada Pak. Pas mau pulang saat Dan cuman fluid ya, biasanya cuman fluid gitu. Nggak bantu ya nyebrangin. minimal bantuin lah Pak. Iya. Kadang wih cekel 2000. ayo. Kadang kate melaku nomor prit tak pengoke enggak apa enggak pelanggaran kok ora apa wis. Habis itu di kartu. Iya. Cek par dulu. Terus yang bisa dimaksimalin lagi dari Malang tuh menurutku transportasi umumnya, Mas. Angkot-angkot kan sekarang jarang ya? Jarang. Ya, mulai jarang. Udah ketutup sama driver-driver online lah gitu. Nah, menurutku kasihan tukang angkot yang konvensional lah. Yang mereka tuh masih Stay di situ. Ya. Terus mungkin ibu-ibu yang pengen ke pasar, yang mereka tuh masih belum cakap teknologi gitu kan. Itu kan masih perlu ada transportasi umum kan. Nah, menurutku sarana prasarananya perlu diperbaiki sih. Angkot-angkot sekarang kan udah kayak nggak bagus gitu kan kondisinya. Tapi gimana Mas ya? Apakah itu juga dampak dari seleksi teknologi? Jadi kita sebagai manusia yang menggunakan bahkan menciptakan teknologi, kita juga harus bisa mengikuti teknologi tersebut. Kalau kita nggak bisa, kita tergerus Pak sama zaman. Gini, menurutku itu tuh bisa kita ambil opsi-opsi yang dia tuh selaras dengan teknologi, Mas. Mungkin angkot nanti bisa diganti dengan MRT atau apa gitu. Kan itu kan juga pakai teknologi kan. Kita bayarnya pakai tiket, pakai kris gitu-gitu. Tetap bisa. Dan itu tuh nyambung ke semua daerah. Jadi pemerataannya tuh oke lah gitu. Tapi memungkinkan nggak tapi kalau di Malang? Kalau dari segi luas lahan nih luas itu agak susah sih. Karena butuh banyak yang dirombak gitu kan. Iya pasti sih. Kecil banget kan jalanan di Malang kan, Mas. Sempit. Harus ambil resiko juga kan pasti. Ya, kayak ini lampu merah di pertigaan Begawan. Oh Begawan. Ya. Itu kan dulu nggak ada lampu merah tuh. Nggak ada. Lampu merah kan baru. Saksofon ya? Ya, yang tembusnya saksofon itu. Itu kan kecil banget tapi dipaksa buat bikin lampu merah kan sebenarnya kan. Karena ya itu win-win solution udah Mas. Kalau nggak dikasih lampu merah macet, dikasih lampu merah tetap macet sih. Cuman berkurang. Iya. Ya, dan lebih teratur lebih lah. Rapi gitu. aja. Ya. Macetnya oke lah gitu. Masih bisa dimaklumin gitu kan. Betul. Di sana macetnya sama nggak Mas sama di Malang? Jarang macet di sana Mas. Jarang macet. Wah itu istimewa itu Pak. Karena sepi sih. Lebih ke di sini kan padat banget ya. Di sana itu luas, terus dia tuh nggak terpusat. Jadi bangunan-bangunan pemerintahan itu tuh nggak di satu wilayah aja. Kalau di Malang kan terpusat nih. Iya. Itu tuh nyebar di sana.
Oh. Ya. Terus kalau demo kemana? Kantor DPRD. Tergantung kita demonya tentang apa, tujuannya buat siapa gitu. Kalau kita kan kadang masalah apa? Itu kan langsung semua di situ kan? Langsung semua. Kadang masalah Langsung yang pusat di ya. Langsung pusat. Langsung pusat. slogan yang di RT juga kan ke situ RT apa. 3 gitu. Mau DPR bingung dewe kenapa? Untuk kunci. Kalau di sana kita menyesuaikan sama agendanya apa gitu. Kalau masalah penataan kota, macam tadi paham lah ya, sedikit banyak paham tentang penataan kota, terus tentang beberapa penggunaan atau mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi. Punya nggak ranah untuk masuk ke jenjang politik agar bisa menciptakan suatu keinginan sama seperti itu? Keinginan untuk berpolitik gitu mas. Berpolitik agar bisa sama menciptakan yang apa di pikiran gitu. Kalau keinginan untuk berpolitik sih kayaknya enggak ya, karena bukan ranahku gitu mas. Aku nggak ada kemampuan atau keilmuan di segi itu gitu. Biarinlah teman-teman yang memang ada kemampuan dan keilmuan di situ aja yang masuk di situ. Ya, aku masuk di bidang yang memang aku mampu aja di situ gitu loh. Maksudku yang udah aku geluti dari dulu aja gitu. Iya. Biar nggak nyampur-nyampur lah. Biar kan ada ini kan apa? Masnya berdua kan dulu asrama yang tipikal pondok gitu kan? Ya. Yang ini loh. Jika sesuatu diserahkan kepada yang tidak ahlinya, maka tunggulah kehancurannya itu kan. Aku lupa itu hadis atau apa gitu ya. Aku baru denger. Ya pokoknya itu adalah aku lupa itu ibarat atau hadis gitu, aku lupa. Ada tim kita lucu mas. Apa itu? Menurut awak lakum di hukum walatin artinya sempurnaan dari iman. Goblok! Yang kemarin bukan itu mas jawabannya. Beda lagi. Maksud lakum di hukum walatin artinya apa? Kebersihan adalah sebagai iman. Nyelentang. Pas ya berbahasa Arab ya? Mas. Rosun. Nasmi. Seru sekali Mas itu ya. Hari ini. Anjing. Seru banget masalah adalah sudut pandang dari teman-teman rantau ya tentang keluh kesah di Malang. Terus masalah iya emang mas belum terjawab ya mitos atau fakta. Oh iya ya. Emang Malang ini bikin candu dan rindu. Tadi aku cuma kasih tahu alasan-alasan aja gitu ya. Aku ngerasa iya sih. Ini tuh apa ya? Aku ngerasanya di Malang itu selain candu dan rindu tadi, aku karena udah lama nih, itu betah dan butuh gitu. Anjir, muncul perspektif baru nih. Anjay, ntar di klip ya masuk TikTok ya itu. Karena apa ya? Udah nyaman sama cuacanya gitu kan, udah terbiasa sama lingkungannya dan lain-lain, itu aku ngerasa aku udah enak sih di sini sih. Gitu. Oke. Kalau aku mas ya, aku ke kota manapun itu kadang nggak tahu ya, atau memang ini tanah kelahiranku, aku tetap rindu Malang mas. Kemanapun tempatnya. Meskipun aku ke Mekah ya, singkatannya tanah suci menurutku. Tetap kangennya tanah air ya. Aku dilahirkan di segala macam problema di Malang mas. Dengan aku lebih cinta jalan-jalanan lubang Malang daripada jalan mulus di Dubai dan lain-lain. Aku lebih cinta orang-orang bertengkar di Malang daripada di Meksiko sih lebih. Aku lebih cinta Malang lah pokoknya. Tapi nggak tahu ya kalau semisal aku bisa dari sudut pandang Islam dari perantau ya. Soalnya kan masa dari kecil di Malang ya, lahir di Malang. Mas. Lahir di Malang. Lahir di Malang. Lahir di Malang. Lahir di Malang, besar di Malang. Waduh, yo. Ya, setuju sih. Dan aku berharap ben aku dikebumikan menjadi tanah Malang. Anjay. Ya, tapi aku juga setuju sih Mas. Sama kayak kata Masnya tadi. Kalau aku nggak ngerasa nyaman di sini, nggak betah, nggak bakal selama ini sih aku bisa. Iya, betul. Malang kan. Dan biasanya sih ada lah beberapa teman-teman kuliah tuh yang waktu setahun 2 tahun di Malang itu masih yang homesick gitu ya, kayak pengen pulang terus. Tapi setelah mereka tahu Malang nih jalan-jalan itu pasti mereka bakal kangen banget sih. Pasti ada perasaan kayak wah aku pengennya di Malang aja deh gitu. Iya. Walaupun cuma buat liburan lah ibaratnya. Gitu. Ya. Gimana nih closing Mas? Overall kata-kata mungkin atau apa untuk kawan-kawan perantau. Iya, luar sana. Ini untuk semua perantau atau terserah sampean senyamannya yang mana? Ya karena ini temanya
Malang kan ya, Malang. bukan yang perantau kan. Bukan. Dia fokusnya Malang. Nah, aku ini aja sih. Apa? Untuk teman-teman yang baru datang di Malang nih, karena perantau di Malang gitu ya. Jaga sikap di kotanya orang, karena menurutku ada beberapa teman-teman pendatang yang itu tuh di Malang itu kurang unggah-ungguh ya. Iya. Ya, tawuran, terus Tawuran saya tekankan. Tawuran bukan budaya Kota Malang ya. ya Iya. Malang sisi jiwa. kebut-kebutan. Nah, gitu-gitu tuh harus dijaga lah, karena kita kan pendatang di sini, jadi harus menjaga kota ini. Betul. Kalau emang ngerasa nyaman ya berarti kita harus menjaga rasa nyaman itu buat semua orang gitu. Gitu. Luar biasa Mas. Terima kasih buat Mas Halim. Makasih buat Mas Halim udah mau berbagi sudut pandangnya tentang Malang sebagai Mungkin juga pendatang. Bisa jadi obat untuk perantau-perantau Betul. yang mungkin kangen atau mungkin Ya. bingung di Malang mau ngapain. Bisa lah nanti mampir ke channelnya Wah, ini ya. bisa banget. Buat tanya-tanya bisa banget, Malang bisa ini apa aja gitu yang bisa Ya, didatengin. ya. Oke. Berarti misal kalau ada teman-teman yang nonton terus ada yang nggak terima sama apa yang disampaikan, bisa langsung ke IG-nya Mas Halim aja ya. Nggak usah ke kita ya. Kalau rekomendasi baru ke situ ya. Ya, langsung ke kita. Podcast Ujung Murad Marit kayaknya. IG-nya Mas Halim. Enggak. IG kita udah terkenal Mas. Udah terkenal kita. Gak main sosmed aku, Mat. Oh. Oh. Main-main cuman biar aman aja. Oke, aman. Oke. Berarti kalau nggak ada sosmednya ke kopian Kauman ya. Kauman. Pasti ada dia nanti. Ada. Kauman.